warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nadia Vega. Saya Itial Azza Salwa. Dan saya bersama kamu Ginta. Kita dari SMP Negeri 1 Buduran, Sidoarjo. Kali ini kita akan mengangkat sejarah dan versi legendanya Candi Tawang Alun yang berada di Desa Punjitan, Sedati, Sidoarjo. Mari kita ke Bapak Saiful Sebagai juru kuncinya Candi Tawang Alun. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi juga. Boleh tahu nama lengkapnya Bapak? Nama saya Ahmad Saiful Munir. Jadi Bapak ini menjadi juru kunci generasi berapa dan sudah berapa lama ya Pak? Kalau lihat generasinya dulu ada di sini Mbak Mas sama Mbak Srani, Cak Samsudin. Jadi saya keempat. Candi ini tuh ditemukan pada tahun berapa Pak? Oke, selamat datang di Desa Punjitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kalau ngomong ditemukan, ini sudah dari dulu ada. Orang menyebutnya Sumur Windu. Jadi kita belum tahu, belum mengenal itu yang namanya Candi Tawang Alun. Ini dulu disebut Sumur Windu. Karena apa? Dia tertutup oleh tanah. Sini dulu diambil tanahnya, untuk digeruk, diambil untuk pengurukan. Dan sekarang sudah dinyatakan sebagai Candi Tawang Alun. Oke, boleh ceritakan sedikit tentang Candi Tawang Alun ini Pak? Gini, ada dua versi ya kalau ngomong cerita. Cerita itu berasal dari satu sumber. Tawang Alun ada versi legenda. Jadi penting untuk kamu ya. Legenda itu cerita yang cerita rakyat juga. Dari cerita ke cerita tutur ya, cerita tutur itu yang ada pada Candi Tawang Alun. Kalau Candi Tawang Alun di sejarahnya itu hanya ketika peradaban Jenggala dan Majapahit. Tapi kalau cerita-cerita legendanya itu banyak sekali. Jadi ada beberapa versi. Nanti untuk kamu tentang legenda itu gini. Salah satu legendanya ini dari salah satu putra mungkin Dara Biru atau yang menguasai ketika kerajaan besar saat itu. Oke, kalau boleh tahu kenapa candi ini disebut dengan Candi Tawang Alun? Oh bagus. Dulu kan Sumur Windu tadi ya. Terus sekarang Tawang Alun. Gini, salah satu yang bisa kita kaduk logikan itu yang memimpin di sini itu adalah Resi Tawang Alun. Juga kalau kita melihat Tawang itu sesuatu yang mungkin tidak banyak hambatan. Kayak gini. Kamu pernah dengar kembangnya Simantos? Yen ing Tawang. Nah, itu kan tempat sing ketika kita melihat atas, terus itu disebut tawangnya dan alunnya. Kamu di tempat yang mungkin media tanahnya itu bergelombang seperti alun ombak. Begitu, dan salah satunya ya yang jelas dari Resi Tawang Alun. Karena tidak ada sesuatu yang tanpa sebab. Asap pun karena api. Jadi Tawang Alun itu tetap dari satu nama, mungkin rajanya, kedua juga lokasinya sangat cocok sekali. Kalau arsitektur dan keunikan apa yang Candi Alun ini beda dengan candi pada umumnya? Kamu sudah bilang sesuatu yang berbeda sekali. Karena kalau setiap situs dan candi itu punya konotasi dalam kategori gini ya. Mungkin candi ini itu jelas arahnya ke Majapahit dengan ciri-ciri yang ada pada Majapahit ya. Di sini ada Majapahitnya dan di sini juga ada sesuatu yang tidak terbiasa yang secara kamu sebut unik tadi yang ada pada candi-candi yang selama ini dianggap Majapahit. Kayak bata jenisnya juga ini beda. Terus umumnya situs sejarah itu selalu dekat dengan sumber. Di sini uniknya lagi sumbernya itu ada, cuma sumbernya lumpur dan asin. Kalau sumber-sumber lainnya mungkin air tawar seger nih, Iya. kena kayak adus, tapi enggak ini malah sumber asin, lumpur gitu. Kalau Candi Tawang Alun ini sendiri dari peninggalan kerajaan mana Pak? Jenggala saya. Dan Majapahit pun benar. Gini loh. Karena dua kekuasaan itu di luar mungkin sejarah ya, kita nggak tahu menahu, tapi itu lewatan kita dulu. Karena diapakan pada dekade tahunnya itu di sejarah pertama Jenggala terus Majapahit. Seirama dengan Singosari ya. Candi ini kan peninggalan dari Jenggala tadi. Kalau boleh tahu pada masa pemerintahan Raja siapa Pak? Kalau Jenggala gini, ada dua pembagian. Nanti kamu
untuk definisi satu nama di mana kekuasaan berada, Pak Saiful tidak banyak menyebut, juga tidak, karena itu menyangkut kejujuran. Saya nggak akan bilang atau ini raja siapa, karena gini, itu sama halnya menjebak kita. Juga kamu ya, kalau kamu punya cerita, mendingan zonanya di saat masa kerajaan, karena masa kerajaan pun tidak 1-2 tahun, cukup lama. Jadi nanti di situ ada beberapa raja yang menguasai saat itu, mendingan biar nggak salah atau disebut jenggal aja. Nanti kalau saya sebut namanya, itu nanti kadang-kadang maksudnya di legenda tadi. Kan banyak sekali cerita yang menjadi Putri Alun ini menjadi cikal bakalnya berdiri Candi Tawang Alun ini. Legenda yang turun-temurun itu gimana sih Pak ceritanya? Gini ya, ini penting sekali. Kita kalau melihat versi legendanya itu kayak gini, untuk awal dari suatu pengertian, karena terlalu lama kita sudah tertinggal dengan sejarah, sehingga yang kita ambil itu hanya cerita-cerita yang asik seperti legenda. Ya itu buktikan kalau kita masyarakat kita ya itu sukanya diceritain yang tidak dalam arti iya enggaknya wawa alam ya, enggak jelas. Tapi sejelas ini loh, kalau kita belajar ada bukti otentik yang nyata, yaitu bata yang ditata itu, strukturnya itu menyatakan kalau dulu ada peradaban manusia, bukan makhluk lain, yang telah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau legenda-legenda nanti Pak Saiful tidak banyak cerita, nanti bisa diceritakan. Kalian itu kan bisa iya bisa enggak gitu. Dan itu enggak salah, cuman bisa iya bisa enggak. Saya enggak terlalu jauh bercerita tentang versi-versi legenda. Kalau tokoh banyak, ya memang itu yang lebih asik untuk diceritakan. Dengar-dengar di sini tuh pada Kamis bulan purnama banyak yang orang bersemedi, itu benar apa enggak? Mana ruang dan waktu di medsos itu dimana yang sering, dan itu kadang-kadang yang terjadi gini, itu benar. Dan yang lebih benar lagi, ini sesuatu yang mungkin belum secara literal ya, dalam kajian kayak hari-hari apa. Yang jelas kalau orang Jawa itu Jumat, bulan purnama itu kan dari satu budaya yang menyangkut mungkin religi yang selama ini terjadi di sini. Kalau dulu itu tepatnya di mana, kalau ruang desa itu di sini loh, Punden ya. Iya. Itu dulu gitu, walaupun sekarang agak hangat-hangat kopi jahe. Kamu tahu hangat-hangat kopi jahe? Kadang iya, kadang enggak. Gitu. Kalau Candi Tawang Alun ini yang ditemukan itu emang kondisi seperti ini atau gimana? Tadi Pak Saiful bercerita tentang Sumur Windu. Itu dulu masih terpendam. Ya, diambil tanahnya untuk pengurukan. Bukan semata-mata untuk menunjukkan di sini ditemukan situs, bukan. Jadi hanya untuk mengambil tanah, dan akhirnya pernah terjadi seperti sebelum undang-undang ini ditancapkan. Untuk pengertiannya sebelum diakui dulu hanya Sumur Windu, dan saat pengerukan itu pernah terjadi kayak mesinnya itu mati di saat kesentuh ini tanpa sengaja, dan orangnya pun mati juga. Hati-hatinya di situ. Kalau gitu terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Iya, sudah selesai. Dan maaf jika mengganggu. Iya. Oke, mungkin Bapak punya pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda biar melestarikan sejarah khususnya di Sidoarjo ini. Oke, ya. Kelsia Nadia nama kamu. Iya. Oke, saya butuh orang-orang seperti kamu gini, karena dengan keberanian yang kau sampaikan, tidak semua itu mampu ya, Kelsia ya. Saya berharap semoga siapapun, terutama kamu ya khususnya, akan mengerti akan diri dan sejarahnya. Karena diapa-apakan, selama ini kita sudah kalau dibilang agak jauh, sudah agak menjauh dengan sejarah, dan alhamdulillah hari ini kayak dengan hadirnya kalian, Kelsia, itu moga-moga Pak Saiful pingin bangsa kita akan lebih mengerti tentang sejarah dirinya, sejarah bangsanya. Terima kasih. Oke, sekian pembicaraan kita tentang Candi Tawang Alun ini bersama juru pelihara Candi Tawang Alun, Iya. bersama Bapak Saiful. Sekian, terima kasih. Sama-sama.